tidak dapat dikalahkan selama manusia itu setia pada hatinya. Sedikit cerita saja ya. Kemarin saya dapat lemparan orderan dari salah satu teman percetakan. Nah, dari sekian orderan yang saya dapat itu memang tidak 100% itu murni konsumen saya yang pribadi, tidak. Nah, kadang di waktu tertentu saya itu juga menerima lemparan ya, dapat lemparan dari teman percetakan juga. Nah, itu ya tentunya dengan alasan tertentu. Kenapa kok bisa lempar ke saya? Ya bukannya karena saya bisa jauh lebih bisa dari dia, enggak juga, saya juga standar juga ya. Namun di sini yang perlu ditekankan ya, menurut saya yang perlu ditekankan itu ya, ketika kita itu mau ya, anggaplah dari teman-teman juga yang seumpama ingin buka kayak usaha kecil-kecilan ya, yang berkaitan dengan mencetak ya, hal yang utama menurut saya ya, bisa desain ya, tentunya ya. Namun bisa desain aja itu serasa tidak cukup. Kenapa kok bisa bilang seperti itu? Karena gini, ketika kita cuma bisa desain dan suatu tertentu kita juga dapat orderan ya. Nah, ketika orang atau enggak konsumen kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau, nah itu akan kesulitan menggarap sebuah proyek tersebut. Jangankan menggarap ya, dibayangkan aja sudah gimana ya, males ya. Iya, mungkin seperti itu. Jadi bisa desain aja tidak cukup, menurut saya tidak cukup. Yang terpenting di sini adalah ketika ada konsumen dengan berbagai macam karakter, kita harus bisa menerima. Yang menurut saya seperti itu. Satu, bisa menerima. Kedua, bisa melayani sepenuh hati. Itu memang penting. Kenapa? Ketika kita tidak melayani sepenuh hati ya, maka itu akan dapat dengan hasil karya yang nantinya akan dicetak ya. Salah satu contoh, kita membuat sebuah banner ini ya. Namun si konsumen itu ya lumayan bawel gini ya, ya lumayan agak ruwet lah gini tuh. Ya mau tidak mau, siap tidak siap ya kita harus terima apapun permintaannya. Ya selagi kita bisa ya sudah kita kerjakan. Menurut saya seperti itu. Dan tidak semua konsumen, ini yang perlu diperhatikan juga. Dan tidak semua konsumen itu seperti yang kita harapkan. Ada konsumen yang simple, tidak banyak maunya. Ketika kita desain oke saja, ya ada yang seperti itu, tapi tidak semuanya seperti itu. Ada juga yang dia minta seperti ini, kita buat seperti itu, ya sudah diturutin maunya, tapi yang terjadi dia itu malah mungkin punya ide baru, akhirnya dia itu mengungkapkannya. Mas, mungkin kalau seperti ini gimana? Nah, kalau sudah seperti itu, ya saran saya itu ya terima aja, terima. Baru kalau memang sudah memang ada batasannya, ada batasan revisi. Kalau semuanya setiap revisi itu kita turutin, tidak akan selesai juga. Kita kasih jangka waktu atau enggak batas revisi kita 3 kali, 4 kali atau enggak 5 kali batas maksimal. Kalau sudah memenuhi batas maksimal itu tetap dia itu merubah lagi, itu serasa mungkin boleh lah ya kalau kita itu menolak, tapi menolaknya itu juga secara halus. Jadi itu mungkin itu ya, jadi mungkin itu yang masukan dari saya. Sabar itu penting. Kenapa kok saya bilang seperti itu? Ya bu, bukan saya sok-sokan sabar apa enggak ya. Cuman secara kasarnya gini, kalau saya punya prinsip seperti ini,
ketika ada konsumen, maka saya akan terima dengan sepenuh hati. Kenapa kok tidak seperti itu? Karena di sini saya juga cari apa ya, cari penghasilan. Satu, cari penghasilan. Kedua, ya juga tanpa mereka juga apa ya, bisa kita tidak akan jalan gini aja, tidak akan jalan. Tidak mungkin kalau kita cuma mau desain, tidak ada kerjaan desain aja. Nah, buat apa? Tidak ada greget saja. Kecuali kalau kita itu senggang pas desain gitu deh. Desain, tapi dengan catatan kita itu desain memang ada orderan atau tidak, memang ada project itu. Oh, itu luar biasa. Sekalipun kita mendapatkan konsumen yang yang gimana gitu ya, nggak masalah. Malah saya senang kalau ada konsumen yang mintanya banyak, yang ini, yang itu dan sebagainya. Bahkan isi kepala saya aja, saya sudah membayangkan, aduh, saya tidak bisa. Seumpama seperti itu, maka saya punya acuan. Saya merasa, loh, ini kok saya aneh, serasa saya itu ada tantangan baru. Malah saya seperti itu. Jadi setiap ada hal-hal atau tidak momen-momen baru gitu, itu yang paling saya suka. Secara tidak langsung, apa yang biasanya saya tidak tahu, maka saya akan berusaha lagi untuk mencari tahu. Biasanya seperti itu. Jadi bersyukurlah jika ada konsumennya seperti itu. Jangan ditolak. Menurut saya jangan ditolak. Ya apa ya, kita jajan rezeki, masa iya ketika rezeki datang kita mau melempar itu aja kayak leman. Ya begitu aja. Terus saya yang pasti kita akan merasa bangga dan punya kepuasan tersendiri ketika ada tantangan baru yang sebelumnya belum pernah kita coba, belum pernah kita dapat hal yang seperti itu. Salah satu contoh kemarin, sedikit cerita aja. Kemarin saya kedatangan tetangga itu minta tolong, dia itu punya salah satu foto rusak. Nah, sebelumnya memang saya belum pernah memperbaiki, maksudnya bukan belum pernah memperbaiki foto rusak, enggak, belum pernah memperbaiki foto rusak sampai seutuh orang aslinya. Ya, biasanya ya masih ada lah ya. Kalau foto rusak kan biasanya ada lah sedikit bertikan apa kotoran, entah sobekan juga. Nah, di situ saya juga dengan mudahnya saya bilang, oh iya sudah mas, siap, gitu aja. Setelah orangnya pergi, saya mikir, jadi kebiasaan saya seperti itu. Saya bilang siap dulu, padahal saya tidak tahu, loh saya harus apa, saya tidak tahu. Nah, tapi saya mikirnya itu setelahnya, loh saya ini harus seperti apa, saya ini harus gimana, sedangkan saya sendiri nggak pernah mencoba seperti itu, tidak pernah. Apalagi ini orderan, mau tidak mau bisa tidak bisa konsumen tadi itu ya sepenuhnya mempercayai apa ya, orderan itu sebagus mungkin buat dia gitu ya. Jadi saya aslinya bingung, tuh gimana. Akhirnya ya namanya juga sekarang era modern juga ya, apa-apa ilmu juga mudah didapat. Dari salah satu contoh, kemarin ini saya sempat lihat kontennya siapa ini, pokok saya itu lihat lah di YouTube. Yang penting saya tahu oh seperti ini lah caranya. Akhirnya saya coba. Nah, kebetulan juga berhasil. Nah, di situ juga saya punya kepuasan sendiri. Ya, terkesan seperti ini ya. Nah, saya sudah mengira-ngira, saya sudah membayangkan kalau saya puas ini, kalau saya puas dengan karya saya, maka otomatis yang mesen
atau enggak si konsumen pasti juga puas dengan hasil yang kita peroleh kita. Ya, gitu ya. Bahkan jangan takut-takut ya, jangan ditolak juga kalau ada hal-hal yang belum kita tahu sebelumnya, belum pernah kita lakukan sebelumnya. Ini yang harus kita apa sih, kapan lagi kita itu mau mencoba, kapan lagi kita itu mau melakukan hal-hal baru lagi. Mumpung ada kesempatan, disitulah saatnya. Sedikit cerita saja ya. Kemarin saya dapat lemparan orderan dari salah satu teman percetakan. Nah, dari sekian orderan yang saya dapat itu memang tidak 100% itu murni konsumen saya pribadi, tidak. Nah, kadang di waktu tertentu saya itu juga menerima lemparan, dapat lemparan dari teman percetakan juga. Nah, itu ya tentunya dengan alasan tertentu. Kenapa kok bisa lempar ke saya? Ya bukannya karena saya bisa jauh lebih bisa dari dia, enggak juga, saya juga standar juga ya. Namun di sini yang perlu ditekankan ya, menurut saya yang perlu ditekankan itu ya, ketika kita itu mau anggaplah dari teman-teman juga yang seumpama ingin buka usaha kecil-kecilan ya, yang berkaitan dengan mencetak ya, hal yang utama menurut saya ya, bisa desain ya, tentunya ya. Namun bisa desain aja itu serasa tidak cukup. Kenapa kok bisa bilang seperti itu? Karena gini, ketika kita cuma bisa desain dan suatu tertentu kita juga dapat orderan. Nah, ketika orang atau enggak konsumen kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau, nah itu akan kesulitan menggarap sebuah proyek tersebut. Jangankan menggarap ya, dibayangkan aja sudah gimana ya, males ya. Iya, mungkin seperti itu. Jadi bisa desain aja tidak cukup, menurut saya tidak cukup. Yang terpenting di sini adalah ketika ada konsumen dengan berbagai macam karakter, kita harus bisa menerima. Yang menurut saya seperti itu. Satu, bisa menerima. Kedua, bisa melayani sepenuh hati. Itu memang penting. Kenapa? Ketika kita tidak melayani sepenuh hati ya, maka itu akan dapat dengan hasil karya yang nantinya akan dicetak ya. Salah satu contoh, kita membuat sebuah banner ini ya. Namun si konsumen itu ya lumayan bawel gini ya lumayan agak ruwet lah gini tuh. Ya mau tidak mau, siap tidak siap ya kita harus terima apapun permintaannya. Ya selagi kita bisa ya sudah, kita kerjakan. Menurut saya seperti itu. Dan tidak semua konsumen, ini yang perlu diperhatikan juga. Dan tidak semua konsumen itu seperti yang kita harapkan. Ada konsumen yang simple, tidak banyak maunya. Ketika kita desain oke saja, ya ada yang seperti itu, tapi tidak semuanya seperti itu. Ada juga yang dia minta seperti ini, kita buat seperti itu, ya sudah diturutin maunya. Tapi yang terjadi dia itu malah mungkin punya ide baru, akhirnya dia itu mengungkapkannya. Mas, mungkin kalau seperti ini gimana? Nah, kalau sudah seperti itu, ya saran saya itu ya terima aja, terima. Baru kalau memang sudah memang ada batasannya, ada batasan revisi. Kalau semuanya setiap revisi itu kita turutin, tidak akan selesai juga. Kita kasih jangka waktu atau enggak
batas revisi, entah 3 kali, 4 kali atau 5 kali batas maksimal. Kalau sudah memenuhi batas maksimal itu tetap dia itu merubah lagi, itu serasa mungkin boleh lah ya kalau kita itu menolak, tapi menolaknya itu juga secara halus. Jadi itu mungkin itu ya, jadi mungkin itu yang masukan dari saya. Sabar itu penting. Kenapa kok saya bilang seperti itu? Ya bu, bukan saya sok-sokan sabar apa enggak ya. Cuman secara kasarnya gini, kalau saya punya prinsip seperti ini, ketika ada konsumen maka saya akan terima dengan sepenuh hati. Kenapa kok tidak seperti itu? Karena di sini saya juga cari apa ya, cari penghasilan. Satu, cari penghasilan. Kedua, ya juga, tanpa mereka juga apa ya, bisa kita tidak akan jalan gini aja, tidak akan jalan. Tidak mungkin kalau kita cuma mau desain, tidak ada kerjaan desain aja. Nah, buat apa? Tidak ada greget saja. Kecuali kalau kita itu senggang pas desain gitu deh. Desain, tapi dengan catatan kita itu desain memang ada orderan atau tidak memang ada project itu. Oh, itu luar biasa. Sekalipun kita mendapatkan konsumen yang yang gimana gitu kan, nggak masalah. Malah saya senang kalau ada konsumen yang mintanya banyak, yang ini, yang itu dan sebagainya. Bahkan isi kepala saya aja, saya sudah membayangkan, aduh, saya tidak bisa. Seumpama seperti itu, maka saya punya acuan. Saya merasa, loh, ini kok saya aneh, serasa saya itu ada tantangan baru. Malah saya seperti itu. Jadi setiap ada hal-hal atau tidak momen-momen baru gitu, itu yang paling saya suka. Secara tidak langsung, apa yang biasanya saya tidak tahu, maka saya akan berusaha lagi untuk mencari tahu. Biasanya seperti itu. Jadi bersyukurlah jika ada konsumennya seperti itu. Jangan ditolak. Menurut saya jangan ditolak. Ya apa ya, kita cari rezeki, masa iya ketika rezeki datang kita mau melempar begitu aja kayak iman ya, begitu aja. Terus saya yang pasti kita akan merasa bangga dan punya kepuasan tersendiri ketika ada tantangan baru yang sebelumnya belum pernah kita coba, belum pernah kita dapat hal yang seperti itu. Salah satu contoh kemarin, sedikit cerita aja. Kemarin saya kedatangan tetangga itu minta tolong, dia itu punya salah satu foto rusak. Nah, sebelumnya memang saya belum pernah memperbaiki, maksudnya bukan belum pernah memperbaiki foto rusak, enggak, belum pernah memperbaiki foto rusak sampai seutuh orang aslinya. Ya, biasanya ya masih ada lah ya. Kalau foto rusak kan biasanya ada lah sedikit bercikan apa, kotoran, entah sobekan juga. Nah, di situ saya juga dengan mudahnya saya bilang, oh iya sudah mas, siap, gitu aja. Setelah orangnya pergi, saya mikir, jadi kebiasaan saya seperti itu. Saya bilang siap dulu, padahal saya tidak tahu, loh saya harus apa, saya tidak tahu. Nah, tapi saya mikirnya itu setelahnya, loh saya ini harus seperti apa, saya ini harus gimana, sedangkan saya sendiri tidak pernah mencoba seperti itu, tidak pernah. Apalagi ini orderan, mau tidak mau bisa tidak bisa konsumen tadi itu ya sepenuhnya mempercayai apa ya, orderan itu sebagus mungkin buat dia gitu ya. Jadi saya aslinya
bingung tuh gimana. Akhirnya ya namanya juga sekarang era modern juga ya, apa-apa ilmu juga mudah didapat. Dari salah satu contoh kemarin ini saya sempat lihat kontennya siapa ini, pokok saya itu lihat di YouTube. Yang penting saya tahu oh seperti ini lah caranya. Akhirnya saya coba. Nah kebetulan juga berhasil. Nah di situ juga saya punya kepuasan sendiri. Ya terkesan oh, seperti ini ya. Nah, saya sudah mengira-ngira, saya sudah membayangkan kalau saya puas ini, kalau saya puas dengan karya saya, maka otomatis yang mesen atau enggak si konsumen pasti juga puas dengan hasil yang kita peroleh kita. Ya seperti itulah. Maka jangan takut ya, jangan ditolak juga kalau ada hal-hal yang belum kita tahu sebelumnya, belum pernah kita lakukan sebelumnya. Ini yang harus kita apa sih, kapan lagi kita itu mau mencoba, kapan lagi kita itu mau melakukan hal-hal baru lagi. Mumpung ada kesempatan, disitulah